Dalam kesunyian, suara-suara kecil bercerita tentang rahasia dunia yang tak terlihat. Selamat datang di Suara Sunyi, tempat di mana setiap bisikan menyimpan kisah. Chapter 3, 6 tahun, Pedang Pemotong Angin. Setelah dia berlatih teknik pedang bambu putih 10 kali, Zhou Tiansu menyimpan pedangnya dengan perasaan puas. Pedang auman harimau tidak buruk, terutama karena suara auman harimau sangat bagus dalam meningkatkan sikapnya yang mengesankan. Tak lama setelah itu, dia mengeluarkan Cloud Reading Boots miliknya. Sepatu bot yang muncul berwarna hijau kebiruan. Banyak pola kecil dan detail terjalin di permukaannya, yang tampak seperti awan yang melayang. Itu memiliki gaya yang unik dan cukup indah. Namun, sepatu bot itu terlalu besar. Berapa tahun dia harus menunggu sebelum bisa memakainya? Master pedang bisa mencoba memakainya, saran roh pedang. Setelah Zhou Tiansu mendengar apa yang dikatakan roh pedang, dia memasukkan kaki kecilnya ke dalam sepatu bot. Tepat ketika satu kaki mendarat di dalam, Cloud Reading Boots tiba-tiba berkontraksi dan berubah menjadi ukuran yang sesuai untuknya. Luar biasa, matanya terbuka karena takjub. Dia segera memasukkan kakinya yang lain ke dalam, dan Cloud Reading Boots berkontraksi lagi. Dia merasa agak terhibur. Dia melompat beberapa kali tetapi tidak merasa sepatu botnya akan jatuh. Setelah dia memakai Cloud Reading Boots, dia merasa tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia mulai berlari di sepanjang tepi sungai dan menyadari bahwa kecepatannya meningkat. Langkahnya menjadi semakin cepat. Dia bisa berlari lebih cepat dari pria dewasa bahkan tanpa menggunakan energi spiritual. Kita harus tahu bahwa dia baru berusia 5 tahun. Jiang Sui kecil menggosok matanya dan memastikan apa yang dilihatnya benar. Meskipun dia memperhatikan Cloud Reading Boots milik Zhou Tiansu, dia tidak mengaitkan kecepatannya dengan sepatu bot tersebut. Tiansu mendapat terobosan lagi. Saya tidak boleh ketinggalan terlalu jauh. Jiang Sui kecil mengepalkan tinjunya, lalu menutup matanya dan fokus pada pengembangan teknik salju musim semi. Jarang ada jejak aktivitas manusia di seluruh dataran tersebut. Sekelompok serigala dan anjing pemburu kadang-kadang lewat. Namun, mereka bukan tandingannya, malah menjadi makanan mereka. Kini, Zhou Tiansu tidak lagi sekadar berkultivasi dengan internalisasi Qi. Dia mulai menggunakan 4 pedang legendaris. Dia bermaksud mengeluarkan kemampuan penuh mereka. Dia ingin mengendalikan 4 pedang sekaligus. Dia memegang satu pedang di masing-masing tangannya dan menerbangkan 2 pedang lainnya dengan kemauannya. Tampaknya sangat sulit, namun ia merasa hal itu bisa dilakukan. Dia berlatih dengan pedangnya di siang hari dan menginternalisasi Qi di malam hari. Waktu berlalu dengan cepat. Setahun berlalu. Zhou Tiansu mencapai Qi Nurturing tingkat ke-10, sementara Little Jiang Sui mencapai Qi Nurturing tingkat ke-4. Setelah akumulasi 1 tahun, kekuatan mental Zhou Tiansu meningkat pesat. Dia bisa mengendalikan 4 pedang legendaris secara bersamaan. Namun, dia hanya bisa menahannya selama 10 tarikan napas. Setelah 10 napas, dia akan pingsan. Elang naga telah tumbuh sebesar kerbau, dan setengah tahun yang lalu mereka mulai terbang. Jiang Sui kecil ingin mengendarainya, tapi dia menghentikannya. Bagaimana jika dia terjatuh dan mati? Jiang Sui kecil adalah juru masaknya. Dia tidak bisa hidup tanpanya. Mantra tubuh emas Zhou Tiansu belum mencapai tingkat kedua, sasis logam, tetapi kekuatan tubuhnya telah melampaui 10.000 pound. Dia seperti reinkarnasi Li Yuanba dari sejarah tidak resmi Huaxia. TL, karakter legendaris yang sangat kuat, menganalisis bahwa pemilik pedang telah mencapai usia 6 tahun. Gacha dimulai. Ding, selamat. Pemilik pedang memperoleh pedang pemotong angin perunggu, jepit rambut penghancur jahat Phoenix Giok, teknik pedang api. Gacha di usia 6 tahun lumayanlah. Selain pedang legendaris, ada artefak ajaib dan teknik pedang juga. Mengenai teknik pedang, Zhou Tiansu telah menunggunya. Teknik pedang bambu putih tidak bisa memuaskannya sama sekali. Tak lama kemudian, informasi tentang pedang pemotong angin muncul di depan matanya. Nama pedang, pedang pemotong angin. Kelas, perunggu. Deskripsi, bilahnya dapat memotong angin. Pengguna pedang ini hampir tidak merasakan hambatan angin. Tidak ada hambatan angin. Sepertinya bagus. Zhou Tiansu mengeluarkan pedang pemotong angin. Bilahnya tipis dan sempit, sangat lentur sehingga bisa digunakan sebagai ikat pinggang. Sabuk. Dia segera melilitkan pedang pemotong angin di pinggangnya, dan itu pas. Dia mengikuti idenya dan menggambarnya. Puff. Darah muncrat dari pinggangnya. Zhou Tiansu sangat kesakitan hingga wajahnya mengerut. Kotoran. Pedang ini sangat tajam. Jelas sekali bilahnya hanya sedikit menyentuh pakaiannya. Sangat menyakitkan. Dia memasukkan pedang pemotong angin ke dalam penyimpanan tertingginya dan kemudian berjalan menuju gubuk kayu sambil menutupi darah yang tumpah dari pinggangnya dengan tangannya. Ini bukanlah tempat di mana Anda ingin terluka. Saudari, saya berdarah. Zhou Tiansu menjerit. Jiang Sui kecil, yang sedang bermain dengan elang naga, mendengarnya dan segera berlari. Jiang Sui kecil yang berusia 10 tahun masih satu kepala lebih tinggi darinya. Rambut panjangnya yang hitam dan berkilau diikat di belakang kepalanya, memperlihatkan keseluruhan wajahnya yang lembut, dan poninya menari-nari di depan dahinya saat angin bertiup, yang membuatnya tampak awet muda dan bersemangat. Hanya dari wajahnya, gadis itu mempunyai potensi untuk menjungkir balikkan bangsa. Dia berlari ke arahnya dan bertanya dengan cemas, pendarahan, di mana? Pinggangmu.
Zhou Tiansu mengertakkan gigi dan menarik pakaiannya. Pinggangnya berlumuran darah, dan terus mengeluarkan cairan. Jiang Sui kecil segera pergi ke gubuk kayu dan mengeluarkan beberapa potong kain putih dan obat untuk menghentikan pendarahan. Saat dia memoleskan obat pada Zhou Tiansu, dia memarahinya, bisakah kamu lebih berhati-hati? Lain kali ketika kamu bertemu musuh, kamu mungkin akan mati karena pedangmu. Dia menatapnya dan berkata, bagaimana bisa? Ini hanya kecelakaan, cek. Jiang Sui kecil mengerutkan bibirnya. Meskipun dia memarahi Zhou Tiansu, dia berhati-hati dengan tangannya, khawatir dia akan merasakan sakit. Setelah dia membantunya membungkus lukanya, dia mengeluarkan jepit rambut penghancur jahat Phoenix Giok. Bagaimana pria seperti dia bisa menggunakan jepit rambut? Oleh karena itu, dia ingin memberikannya kepada Little Jiang Sui. Jepit rambut penghancur jahat Phoenix Giok seluruhnya berwarna batu giok putih. Bentuknya seperti burung Phoenix. Dia hampir tidak bisa merasakan beratnya ketika dia memegangnya. Ini adalah untuk Anda. Itu adalah tanda yang diturunkan di keluarga saya. Ia dapat mengusir kejahatan dan menekan hantu. Jangan sampai hilang, Zhou Tiansu berkata dengan santai, sambil memberikan jepit rambut itu kepada Jiang Sui kecil. Dia memberitahu Jiang Sui kecil dahulu kala bahwa orang tuanya meninggalkannya dengan perangkat penyimpanan. Itu tersembunyi dalam pikirannya, dan hanya ketika dia tumbuh lebih kuat dalam budidayanya, dia bisa mendapatkan harta karun di perangkat itu. Ketika Jiang Sui kecil mendengar bahwa itu adalah tanda keluarga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia sedikit tersipu dan dengan cepat menolaknya, berkata, kamu dapat menggunakannya untuk menemukan klanmu di masa depan. Tidak ada gunanya memberikannya kepadaku. Tidak apa-apa, kamu adalah keluargaku juga, bahkan jika aku menemukan keluargaku di masa depan, aku akan mengajakmu. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke tepi sungai. Jiang Sui kecil sedikit terkejut dan tersenyum manis. Dia kemudian menyematkan jepit rambut penghancur jahat Phoenix di rambutnya. Dia menyentuhnya, dan senyuman di wajahnya tidak bisa dihilangkan. Setelah 2 hari istirahat, luka di pinggangnya telah pulih sepenuhnya, dan dia mulai berlatih teknik pedang api. Ketika teknik pedang api mencapai pencapaian besar, pedang Qi bisa menjalin dengan api. Kekuatan destruktifnya akan luar biasa, tanpa diragukan lagi lebih kuat daripada teknik pedang bangau putih. Tepat ketika dia selesai berlatih sekali, dia mendengar suara jagoan datang dari cakrawala. Serangan musuh. Zhou Tiansu bergidik, menjadi cemas. Hahaha, aku akhirnya menemukan kalian berdua. Tawa Qiyu Baili bergema di cakrawala. Begitu dia mendengar suara Qiyu Baili, dia langsung menghela nafas lega. Ternyata, itu adalah orang tua ini. Dari kata-katanya, sepertinya butuh banyak waktu baginya untuk menemukan Zhou Tiansu dan Jiang Sui kecil. Qiyu Baili menerbangkan pedangnya. Sambil tertawa, dia berkata, nak, kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Kemajuanmu dalam kultivasi juga tidak buruk, kamu bahkan mencapai. Qi memelihara tingkat 10. Ketika dia setengah menjalani hukumannya, dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi ngeri. Seorang anak berusia 6 tahun mencapai Qi Nurturing level 10. Semakin tinggi tahapannya, semakin sulit pula untuk diolah. Bagaimana mungkin bocah cilik ini tidak mengalami hambatan sama sekali? Zhou Tiansu tampak tenang. Dia melipat tangannya di depan dada dan bertanya, apakah ini sangat jarang? Diam-diam dia merasa puas saat melihat wajah lelaki tua itu. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Apakah menjadi seorang jenius itu memuaskan? Memang memuaskan. Qiyu Baili memegangi bahunya dan mengamatinya seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Kakek Qiyu, suara kecil Jiang Sui bergema. Dia berlari dengan 2 elang naga. Qiyu Baili menoleh dan melihat. Ketika dia melihat elang naga, dia tercengang. Kedua iblis ini tidak terlihat biasa. Saya rasa saya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, kata Qiyu Baili. Dia tidak menyangka saat dia pergi, kedua anak itu bahkan menjinakkan hewan peliharaan iblis. Hanya setelah Jiang Sui kecil membawa kedua elang naga itu ke dekatnya, keterkejutannya menjadi terlihat. Naga elang, bagaimana mungkin kamu mendapatkan anak elang iblis ini? Qiyu Baili berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan dia dengan cepat mengidentifikasi apa itu kedua iblis itu. Jiang Sui kecil menunjuk ke arah elang naga dan berkata sambil tersenyum, ini A besar, dan kecil 2. Mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan. A besar, kecil 2. Qiyu Baili menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Bagaimanapun, mereka masih anak-anak, dan nama yang mereka berikan membuat orang bertanya-tanya apakah harus tertawa atau menangis. Dia sepertinya teringat sesuatu dan dengan sungguh-sungguh berkata, kamu tidak boleh gegabah di masa depan. Setan langka seperti itu akan menarik banyak orang lain untuk memperebutkannya. Setahun yang lalu, ada sekelompok pembudidaya yang memperjuangkan elang naga dewasa. Beberapa meninggal, dan lainnya terluka. Bahkan 17 iblis bus kuning yang terkenal tersingkir selama pertempuran. Zhou Tiansu mengangkat alisnya dan bertanya, semua 17 iblis angin kuning sudah mati. Bukankah kamu mengatakan bahwa para pelaku kejahatan ini sangat kuat, bahkan sebanding dengan kamu? Qiyu Baili mengusap kepalanya, dan tertawa sambil mengelus janggut panjangnya, itu semua karena keserakahan. Ada tokoh penting lainnya dalam pertempuran itu. Itu adalah Zhang Tianjian, seorang jenderal kuat dari kerajaan Salju Selatan. Dia mengklaim bahwa elang naga direnggut oleh seorang ahli jalan pedang. Tuannya membunuh Nyonya Malam 7 dari 17 iblis angin kuning dalam sekejap, dan dia dianggap sangat kuat.
Ini adalah kekuatan para penanam pedang. Raja Pedang Zhou Agung pernah menghancurkan 7 kerajaan dengan satu serangan. Tiansu, kamu harus berlatih keras dan jangan membiarkan bakatmu di jalan pedang menjadi sia-sia. Setelah dia mengatakan ini, dia berhenti. Zhou Tiansu mencapai Qinur Turing tingkat ke-10 pada usia 6 tahun, jadi dia tidak malas dan lesu. Konon, apakah tuannya meninggalkan kedua elang naga itu di sini? Tunggu. Dia tiba-tiba teringat saat traumatis ketika Zhou Tiansu menebas Ye Feifan dengan serangan diam-diam. Saat itu, Zhou Tiansu baru berusia 2 tahun. Ses. Qiu Baili menarik napas. Dia tanpa sadar menarik kembali tangannya dan tidak lagi berani menyentuh kepala Zhou Tiansu. Jiang Sui kecil berkedip. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia urungkan. Zhou Tiansu mengusap dagunya dan merenung, bertanya, "Kakek Qiu, apakah beritanya sudah menyebar?" Tentu saja begitu, karena 17 iblis angin kuning sangat terkenal. Mereka menduduki peringkat 200 teratas dalam peringkat pelaku kejahatan Zhou Agung. Qiu Baili mengangguk dan menatapnya, bingung. Dia berkata, "Tiansu, beritahu kakek, apakah ada jiwa lain yang tersembunyi di tubuhmu, yang bahkan lebih tua dariku?" Zhou Tiansu memutar matanya dan berkata, "Kamu benar, ada raja jahat yang tak tertandingi dalam diriku yang memakan orang." Dia bahkan memasang wajah lucu pada Qiu Baili. Jiang Sui kecil melangkah ke depannya, dan mendengus ke arah Qiu Baili. Zhou Tiansu bukanlah iblis tua. Jika Zhou Tiansu adalah iblis tua, mengapa dia menjadi begitu menyedihkan saat menghadapi nyonya malam ke-7? Qiu Baili memandang gadis kecil itu dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa pahit. Gadis yang konyol. A besar dan kecil dua juga mendekat, dan bersiap menyerang Qiu Baili. Qiu Baili mengangkat bahunya dan menghela nafas, bahkan jika aku memberitahu orang lain tentangmu, tidak ada yang akan mempercayaiku. Dengan bakatmu, kamu pasti bisa berpartisipasi dalam pemilihan surga Zhou Agung di masa depan. Ini terlalu jahat. Zhou Tiansu memperhatikan peristiwa asing ini dan bertanya, apa yang dimaksud dengan pemilihan surga dari Zhou Agung? Meskipun ia dilahirkan di istana kerajaan Zhou Agung, ia tidak memperoleh banyak informasi, karena ia tidak dapat berjalan dengan bebas, dan hanya orang-orang tertentu yang menjaganya. Pemilihan surga Zhou Agung diadakan setiap 10 tahun sekali. Keajaiban terbaik dipilih dari Kekaisaran Zhou besar dan semua kerajaan bawahannya. Ini berbeda dengan ujian akademik kekaisaran. Selain menguji kemampuan menulis Anda juga akan diuji kemampuan Anda dalam pertempuran nyata. Juara dari setiap seleksi surga akan menjadi jenderal atau pejabat tinggi di Kekaisaran Zhou Agung, dan ketenarannya akan mengguncang dunia. Karena betapa kejamnya pemilihan surga Zhou Agung, Kekaisaran Zhou Agung memiliki kemakmuran seperti itu saat ini. Setiap 10 tahun sekali, seleksi Agung Zhou Heaven. Zhou Tiansu menyipitkan matanya dan mulai membuat rencana. Permaisuri tinggal di istana kerajaan dan jarang meninggalkannya. Jika dia ingin membalas dendam, dia harus memasuki istana kerajaan Zhou Agung. Tidak mungkin untuk menyerbu masuk. Bisakah dia masuk melalui seleksi Agung Zhou Surga, dan kemudian melanjutkan untuk membunuhnya? Zhou Tiansu merasa masih ada harapan karena dia bisa mengendalikan pedangnya dengan kemauan keras. Ketika saatnya tiba, dia bisa menyembunyikan pedang legendaris dan kemudian membunuh permaisuri dengan satu serangan di malam hari dari jauh. Jangan pikirkan itu, sangat sulit untuk berpartisipasi dalam seleksi Agung Zhou Surga. Entah Anda harus mendapat rekomendasi dari organisasi yang kuat, yang bahkan sekte pedang tersembunyi saya tidak memenuhi syarat, atau dunia harus tahu tentang Anda. Ketenaran Anda harus menggemparkan dunia jika Anda ingin menerima undangan resmi dari istana. Jika gagal, Anda harus ditempatkan di Dewan Pemeringkatan Pahlawan Zhou Agung. Qiu Baili melihat ekspresinya dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia mengatakan ini untuk mematahkan semangatnya. Zhou Tiansu memiliki bakat yang luar biasa, dia tidak boleh memperlihatkan kemampuannya sebelum dia berkembang dengan baik. Tidak selalu merupakan hal yang baik untuk diberi hadiah. Zhou Tiansu mengangguk dan berjalan ke samping. Dia mengeluarkan Frostwave Sword miliknya dan terus berlatih teknik pedang api. Qiu Baili menggelengkan kepalanya saat dia melihat penampilan Zhou Tiansu, pikirannya melayang. Tak lama kemudian, Qiu Baili membawa Jiang Sui kecil kembali ke depan gubuk kayu dan ingin mendengar tentang bagaimana Zhou Tiansu membunuh Nyonya Malam 7. Jiang Sui kecil memberikan gambaran yang jelas dan penuh warna tentang apa yang dilihatnya. Dengan segala kejutan dan kejutannya, hal itu tidak membuat takut Qiu Baili, tapi A besar dan kecil dua gemetar. Pada malam hari berikutnya, Zhou Tiansu telah menguasai Fury Sword Will. Dia diselimuti api seolah-olah dia terbuat dari api. Dia menebas dengan pedangnya dan pedang Qi yang terbakar membelah sungai menjadi dua. Qiu Baili tidak bisa berkata-kata, dengan mata terbuka lebar. Bocah kecil ini baru saja berlatih secara membabi buta, dan sekarang dia telah menguasai teknik pedang lainnya. Surga sangat bias. Dengan adanya Qiu Baili, Zhou Tiansu tidak mengeluarkan pedang legendaris lainnya tetapi fokus pada budidaya melalui internalisasi Qi, mencoba mencapai tahap foundation building dengan cepat. 3 bulan berlalu. Zhou Tiansu menunggangi Ahbik dan bersiap untuk menemukan tempat di mana setan sering muncul, untuk mengasah kemampuannya dalam pertarungan sebenarnya. Dia sudah mencoba menunggangi elang naga 3 hari lalu, dan hampir terjatuh. Untungnya, Qiu Baili ada untuk membantu. Dia hanya bisa menstabilkan dirinya setelah 3 hari penuh berlatih dan membangun hubungan dasar dengan Ahbik.
Jiang Sui kecil melihat ke belakang siluet Ah besar dan Zhou Tiansu saat mereka terbang, dan dia sangat kagum saat dia mengalihkan pandangannya ke arah si kecil dua. Qiu Baili mengusap kepalanya dan tersenyum ramah, Suir, jangan terburu-buru. Tunggu sampai Anda maju lebih jauh dalam kultivasi Anda, lalu Anda dapat mencoba lagi. Zhou Tiansu telah menguasai dua keinginan pedang, Qiu Baili tidak khawatir dia akan menghadapi bahaya. Namun Jiang Sui kecil berbeda, dia baru mencapai tingkat kelima dari Qinur Turing. Dia masih jauh, dan bukan hanya dia yang mengkhawatirkannya, tapi Zhou Tiansu juga. Oke. Jiang Sui kecil mengangguk dengan tegas. Dia berbalik dan melanjutkan kultivasinya. Di tepi dataran, Zhou Tiansu sangat gembira saat dia duduk di punggung Ah Bik dan merasakan angin bertiup kencang ke arahnya. Dia menunduk dan melihat ke bawah. Dia setidaknya berada 1 mil di atas tanah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Pegunungan itu tampak tak berujung. Pemandangan megah di hadapannya seperti sebuah lukisan. Saat melihat hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ikan melompat bebas di lautan luas, burung terbang bebas di langit yang tinggi. Sebagai elang naga, Ah Bik memiliki darah naga sejati di dalam nadinya. Mereka lebih pintar dari iblis biasa, sehingga Ah Bik dapat memahami arti dari beberapa isyarat tangan Zhou Tiansu. Elang naga berspesialisasi dalam terbang. Di antara iblis terbang lainnya pada tahap budidaya yang sama, kecepatannya dianggap berada di tingkat menengah ke atas. Meskipun Ah besar masih kecil, ia sudah bisa terbang lebih cepat daripada kecepatan lari Zhou Tiansu. Saat mereka terbang dan berputar beberapa mil, dia hanya bertemu dengan iblis yang berada di peringkat pertama, yang tidak lebih kuat dari binatang buas. Setan juga memiliki perbedaan dalam tingkat budidaya mereka. Biasanya mereka dibagi menjadi 10 peringkat. Peringkat pertama setara dengan tahap Qinur Turing manusia, peringkat kedua setara dengan tahap Foundation Building, dan peringkat ketiga setara dengan tahap Enlightening, dan seterusnya. Setelah sehari, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang cocok untuk mengasah dirinya. Saat malam tiba, dia menaiki Ah Bik dan kembali ke gubuk kayu. Setelah Qiu Baili mendengar tentang pertemuannya di siang hari, dia mengelus janggut panjangnya dan tertawa, kamu masih ingin bertemu iblis yang lebih kuat. Anda tidak ingin terus hidup. Besok, pergilah menuju hulu yang mengalir ke sungai. Di ujungnya terdapat barisan pegunungan bernama Valen Celestial Ridge. Ada jejak banyak setan peringkat 2 dan bahkan peringkat 3. Anda harus bertindak sesuai dengan kemampuan Anda. Dia merasa cukup damai dengan gagasan Zhou Tiansu melawan iblis yang lebih kuat. Bagaimanapun juga, lelaki kecil ini telah mengakali dan membunuh Ye Fei Fan dan Madame Night Seven. Bagaimana iblis yang bodoh dan bodoh bisa menjadi tandingannya? Dan dia juga mengamati bahwa kultivasi Zhou Tiansu telah mencapai puncak pemeliharaan Qi. Jika bukan karena tubuhnya yang masih tumbuh, dia bisa saja mendapat terobosan kapan saja. Itu baik baginya untuk keluar dan belajar melalui pengalaman. Zhou Tiansu mengangguk, sekarang memiliki ekspektasi tertentu terhadap Valen Celestial Ridge. Tiansu, kakek Qiu akan mengajariku mantra besok. Aku akan mempelajari mantra penyembuhan terlebih dahulu, jadi lain kali aku bisa menyembuhkan lukamu. Jiang Sui kecil tiba-tiba memeluk lehernya dan terkekeh. Dia tampak agak bersemangat. Oke, pengasuh kecilku, Zhou Tiansu menjawab dengan tawa, menyembunyikan kekesalannya. Bisakah dia memeluknya begitu tiba-tiba? Tidak bisakah dia melihat kalau aku sedang berpikir keras? Qiu Baili menatapnya dan berkata, misi sebelumnya memiliki banyak konsekuensi bagi sekte pedang tersembunyi. Aku bisa menemani kalian berdua paling lama setengah tahun, dan kemudian aku harus kembali ke sekte. Setelah itu, akan sangat sulit untuk bertemu denganmu lagi. Apa kamu yakin tidak ingin kembali bersamaku? Selain usia Zhou Tiansu yang masih muda dan rencananya, pria itu juga menyukai Zhou Tiansu dan Jiang Sui kecil, dan dia tidak tega meninggalkan mereka berkeliaran di sini. Zhou Tiansu memandang Jiang Sui kecil dan berkata, kakak, apakah kamu ingin pergi? Aku akan pergi ke sekte pedang tersembunyi setelah aku dewasa. Dia ingin pergi ke sekte pedang tersembunyi, tetapi dia takut seseorang akan mengetahui siapa dia. Kekaisaran Zhou Agung memiliki banyak orang yang cakap. Sedikit kesalahan bisa membuat dia terpapar pada permaisuri. Ini bukanlah Tiongkok kuno, tapi tempat yang mirip dengan dunia pahlawan dan legenda surgawi. Zhou Tiansu harus sangat berhati-hati. Dia tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan protagonis. Berhati-hati tidak akan pernah salah. Jiang Sui kecil segera menggelengkan kepalanya ketika dia mendengarnya dan berkata, jika aku pergi, siapa yang akan mencuci pakaianmu, memperbaiki pakaianmu, dan memasak untukmu? Jika kamu terluka, dan tanganmu tidak bisa bergerak, aku bisa membantumu jika aku ada. Zhou Tiansu menyentuh kepalanya sambil tersenyum. Qiu Baili memandangi anak berusia 6 tahun yang sedang mengusap kepala anak berusia 10 tahun. Dia tidak bisa menahan tawa. Iblis kecil, meski aku tidak tahu apa latar belakangmu, menilai dari sikapmu, itu bukanlah sesuatu yang baik. Izinkan saya memberi Anda nasihat, kata Qiu Baili sambil terkekeh sambil mengelus janggut panjangnya, seperti orang tua yang berbagi kebijaksanaan mendalam. Dia tahu nama Zhou Tiansu, tapi dia tidak mengira itu adalah nama pangeran kecil Zhou Agung, karena dia tidak tahu nama pangeran itu. Kesenjangan status sosial mereka terlalu lebar. Bertahan sebentar bisa membuat Anda hidup selama 1000 tahun, mundur selangkah, dan Anda akan melihat betapa luasnya lautan dan langit. Anda memiliki bakat luar biasa. Anda perlu belajar menyembunyikannya, kata Qiu Baili dengan nada berat. Dia dapat melihat bahwa Zhou Tiansu memiliki aura kekejaman dalam dirinya.
Dia khawatir anak laki-laki itu akan menjadi terlalu percaya diri setelah membunuh Madame Night Seven, yang mungkin menimbulkan konsekuensi tak terduga di masa depan. Zhou Tiansu mengerutkan bibirnya dan berkata, yang saya rasakan adalah semakin saya menahannya, semakin saya marah. Semakin banyak langkah saya mundur, semakin saya bingung. Prinsip hidupku adalah membalas dendam secepat mungkin, aku bukan bangsawan pengecut. Qiu Baili mendengarnya dan menjadi cemas. Prinsip memutarbalikkan macam apa yang kamu bicarakan? Qiu Baili bertanya, marah. Jiang Sui kecil tidak bisa menahan tawa, tangannya menutupi mulutnya. Zhou Tiansu mengubah topik pembicaraan dengan cepat, dan bertanya, apakah sekte pedang tersembunyi menemui masalah? Qiu Baili menghela nafas, itu semua karena kerajaan salju selatan dan kerajaan lautan luas akan memulai perang. Ye Fei Fan awalnya datang ke kerajaan salju selatan untuk mengumpulkan informasi, dan dia mati di tanganmu. Kekaisaran Zhou Agung tidak peduli. Zhou Tiansu bingung dan menanyainya lebih lanjut. Dengan dua adik laki-lakinya yang saling bertarung, Kekaisaran Zhou Agung seharusnya tidak punya alasan untuk mengabaikan masalah ini. Kekaisaran jarang berpartisipasi dalam perang antar kerajaan. Selama tidak mengakibatkan kehancuran yang berlebihan, Kekaisaran akan menutup mata. Lagi pula, hanya jika ada persaingan maka kerajaan akan menjadi lebih kuat, jawab Qiu Baili. Dia khawatir dengan situasinya. Jika sekte pedang tersembunyi berpartisipasi dalam perang, siapa yang tahu berapa banyak murid yang akan kehilangan nyawanya. Dia, sebagai seorang tetua, juga tidak bisa menghindari pertempuran. Zhou Tiansu tidak menanyainya lebih jauh. Perang antara dua kerajaan bukanlah urusannya. Ketiganya terus berbicara lebih lama, lalu mereka memutuskan untuk beristirahat. Keesokan paginya, Zhou Tiansu menaiki Ahbik dan terbang menuju Valen Celestial Ridge. Sungai yang mengalir melalui dataran itu tampak tidak lebar dan tidak dalam, namun sangat panjang. Butuh waktu 3 jam penuh sebelum dia bisa melihat sedikit pun keberadaan hutan. Valen Celestial Ridge sangat besar dan membentuk penghalang yang menghalangi dataran tersebut. Menjelang musim dingin, beberapa gunung sudah tertutup salju dan es. Bahkan sebelum dia memasuki Valen Celestial Ridge, Zhou Tiansu sudah mencium bau ki iblis. Dia berada di tingkat ke-10 dari Ki Nur Turing, yang memberinya kemampuan sensorik yang sangat tajam, sehingga dia dapat dengan cepat mengidentifikasi ki iblis. Setelah dia memasuki Valen Celestial Ridge, dia memerintahkan Ahbik untuk mendarat. Dia membalikkan tangannya dan menarik Frostwave Sword, dan perlahan bergerak maju. Di antara 5 pedang yang dia miliki, dialah yang paling familiar dengan Frostwave Sword. Dia menyimpan 4 lainnya, memperlakukan mereka sebagai kekuatan tersembunyi. Segera, dia menemukan target pertamanya. Itu adalah babi hutan yang memiliki kekuatan seekor kerbau. Kedua gadingnya seperti gading gajah, panjang dan tajam. Bagus sekali, kamu adalah iblis liar pertamaku. Zhou Tiansu mengangkat sudut mulutnya dan berjalan dengan pedang di tangan. Jauh di dalam Valen Celestial Ridge, ada 5 gunung yang saling terhubung. Perbukitan dicat putih oleh salju, dan sekelompok petani muda bergerak maju. Seorang pemuda tampan berada di depan. Dia mengenakan jubah putih, dengan kipas di tangannya. Dia tidak merasa kedinginan sama sekali di tengah badai salju besar, mempertahankan sikap anggun. Di belakangnya, 16 murid dari sekte yang sama mengikuti. Mereka semua mengenakan jubah putih, dan bagian belakang jubah mereka ditandai dengan tulisan angin. Senior Luli, seberapa jauh lagi? Tanya seorang murid perempuan, menggigil, dengan tangan melingkari dirinya. Pemuda tampan yang dipanggil Senior Luli menoleh dan tersenyum lembut, segera. Tetap waspada, juniorku. Begitu kita mencapai Frost Thunder Mountain, kita pasti akan bertemu murid sekte lain. Saya harus mendapatkan Frost Thunder Sphere, dan tidak mencoreng nama perkasa dari sekte Winsuan. Gunung Guntur Beku, bola guntur beku. Sekelompok murid dari sekte Winsuan menyatukan diri. Mereka menamparkan wajah mereka dan melanjutkan perjalanan. Pada saat yang sama, di pegunungan terdekat lainnya, ada juga banyak murid yang bergerak ke arah yang sama. Langit bergemuruh. Satu demi satu, sambaran petir menyambar di tengah lautan awan. Meski badai salju lebat menyapu udara, namun tidak bisa menyembunyikan kekuatan guntur dan kilat. Tepat di bawahnya, ada sebuah gunung yang tingginya lebih dari 1 mil. Petir menyambar samar-samar di puncak gunung, dan banyak kerangka burung nasar mengelilingi sekelilingnya. Tubuh burung nasar kerangka ini sesuai dengan namanya, kerangka serba putih, dan ukurannya sebesar angsa dewasa. Ini adalah Gunung Frost Thunder. Di kaki gunung, seorang pria berpakaian hitam berdiri dengan pedang di tangannya. Ia menengadah ke arah puncak gunung dengan wajah tegas dan tatapan mata yang tajam, seolah pandangannya mampu menembus badai salju dan mengamati situasi di puncak gunung. Gunung Guntur Beku, sudah lama sekali sejak terakhir kali saya datang ke sini. Pria berbaju hitam itu mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, membiarkan butiran salju mendarat dengan bebas di wajahnya. 22 tahun yang lalu, dia mengikuti gurunya ke Frost Thunder Mountain, tetapi gurunya dimakan oleh iblis. Mengandalkan pedang tuannya dia bersembunyi di sebuah gua, berhasil bertahan hidup. Selama 10 tahun berikutnya, dia belajar sendiri teknik pedang dan akhirnya mencapai pencapaian luar biasa. Setelah dia meninggalkan gua, dia membunuh semua iblis di Frost Thunder Mountain, dan baru kemudian dia pergi dengan kepuasan kebenciannya. 12 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan dia telah membuat namanya terkenal di kerajaan salju selatan. Dia adalah ahli pedang SS, Cheng Yefei.
Es beku terbentuk di sekelilingnya setiap kali dia menghunus pedangnya. Kali ini, Frost Thunder Sphere adalah milikku, kata Cheng Yefei sambil mulai mendaki gunung. 2 jam kemudian, lebih dari 300 petani berkumpul di bahu gunung Frost Thunder Mountain. Luli dan murid-murid lain dari Sekte Angin Suan berdiri bersama, sementara Cheng Yefei berdiri sendirian di sudut, sama seperti murid-murid dari sekte lainnya. Tidak ada komunikasi sama sekali di antara mereka, dan suasananya agak intens. Mereka mengangkat kepala dan sepertinya sedang melihat sesuatu. Seorang murid perempuan dari Sekte Win Suan bertanya kepada Luli dengan suara rendah, "Senior Luli, apakah kamu yakin Frost Thunder Sphere akan muncul? Bagaimana jika waktunya salah, dan kita harus terus menunggu?" Ini adalah misi pertamanya, jadi dia sangat gugup. Dia bukan satu-satunya, murid-murid lainnya sedang menjalankan misi pertama mereka di dunia nyata, dan tugas Luli adalah melindungi mereka. Luli berkata sambil tersenyum, kesabaran akan menjadi pilar terbesar yang bisa diandalkan saat kamu mandiri di masa depan. Apakah Anda sedang menyelesaikan misi, atau dalam pertempuran, Anda harus memiliki kesabaran. Tetapi orang-orang ini terlihat sangat bermusuhan. Beberapa jelas bukan murid muda dari sekte lain. Seorang murid laki-laki dari Sekte Angin Suan berkata dengan hati-hati. Dia menjaga suaranya tetap rendah karena dia takut orang lain akan mendengarnya. Luli segera tertawa terbahak-bahak, yang membuat semua pembudidaya di sekitarnya, termasuk Cheng Yefei, memandangnya. Mereka mendengar Luli saat dia dengan ringan berkata, "Dengan adanya saya, tidak ada yang bisa menandingi kami, Sekte Angin Suan." Sangat sombong. Wajah para penggarap berubah serius dalam sekejap. Para murid dari Sekte Angin Suan mengagumi Luli karena semangatnya yang berani. Dia memang murid senior tertua, sangat mendominasi. Cheng Yefei mendengus dengan nada menghina. Pada saat itu, siluet kecil naik perlahan ke bahu gunung. Itu adalah Zhou Tiansu. Dia meninggalkan Ahbik tepat sebelum memasuki medan bersalju. Dia datang ke sini karena dia merasakan ki yang sangat menarik baginya. Menurut apa yang dikatakan oleh roh pedang, itu seharusnya merupakan jenis material yang dapat memperkuat mantra tubuh emasnya. Ini adalah salah satu area di mana mantra tubuh emas sangat bagus, karena memungkinkan dia mendeteksi beberapa energi individu di dunia. Zhou Tiansu bersembunyi di balik batu es besar dan menoleh. Dia sedikit terkejut, begitu banyak pembudidaya, apakah mereka semua di sini untuk mendapatkan materi unik? Dia memperhatikan bahwa di antara para pembudidaya ini, setengah dari mereka berada di Kinur Turing. Yang terendah di antara mereka adalah di tingkat ke-7 Kinur Turing. Sekarang dia memiliki 4 pedang legendaris dan 2 pedang, dikombinasikan dengan tubuh yang sehat, dia yakin setidaknya dia memiliki peluang melawan mereka. Aduh! Sebuah pisau terbang menghantam batu es di depan Zhou Tiansu, dan seluruh batu itu berguncang akibat benturan tersebut. Siapa itu? Berhenti bersembunyi, keluar! Seorang pria muda berkemeja biru berteriak dengan suara pelan, dan semua orang di sana berbalik dan melihat. Zhou Tiansu mendengus dan berdiri perlahan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengitari batu es itu. Menampilkan rasa takut di wajahnya, dia berkata dengan suara gemetar, "Jangan bunuh aku baru berusia 6 tahun. Aku tidak ingin mati." Dia tampak tidak berbahaya seperti anak berusia 6 tahun. Terlebih lagi, pipi kecilnya juga memerah karena es dan salju, yang meluluhkan hati beberapa murid perempuan. Anak ini sangat menggemaskan. Anak itu terlihat sangat lembut, mengapa dia ada di sini? Mungkin dia tersesat dan terpisah dari orang tuanya. Wah, aku ingin sekali mencubit wajahnya. Lebih baik berhati-hati, dia bisa menjadi iblis yang berubah. Para kultivator muda mendiskusikan penampilannya dengan hangat, sementara para pemimpin dari masing-masing sekte menatapnya, waspada. Ini adalah punggung bukit langit yang jatuh. Jaraknya sangat jauh dari desa atau kota manusia manapun. Seorang anak biasa berusia 6 tahun tidak dapat mencapai tempat ini. Namun, mereka tidak merasakan ki iblis apapun dari Zhou Tiansu, sehingga tidak percaya bahwa dia adalah iblis yang telah berubah bentuk. Pemuda berkemeja biru yang melemparkan pisaunya bertanya lebih lanjut, "Nak, di mana orang tuamu?" Zhou Tiansu menelan ludahnya, dan air mata tiba-tiba mengalir di wajahnya. Dia gemetar ketakutan saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah kerangka burung nasar yang berputar-putar di atas Frost Thunder Mountain dan berteriak, "Mereka memakannya." Ketika mereka melihatnya menangis, banyak petani melupakan keraguan dan kekhawatiran mereka. Tak satu pun dari mereka yang mencapai pikiran roh karena tidak satu pun dari mereka yang melewati gedung yayasan, sehingga mereka tidak dapat mengidentifikasi sejauh mana kultivasi Zhou Tiansu. Terlebih lagi, dengan badai salju dan jarak yang sangat jauh di antara mereka, mereka bahkan tidak dapat mendeteksi energi spiritualnya. "Nak, kemarilah, izinkan aku membawamu kembali ke Sekte Angin Suan." Luli melambaikan tangannya dan tersenyum lembut. Senyumannya sangat mengharukan, dan di hati banyak murid perempuan Sekte Angin Suan, kesan mereka terhadapnya menjadi semakin besar. Saat Zhou Tiansu hendak menjawab, suara guntur bergema dari puncak gunung. Dibandingkan dengan tepukan sebelumnya, tepukan kali ini sangat keras, bahkan bisa membuat orang tuli mendengarnya. Mengangkat kepala dan melihat ke atas, mereka semua melihat bahwa di puncak Frost Thunder Mountain, cahaya biru yang kuat telah muncul. Busur petir ungu yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi cahaya biru. Jarak antara bahu gunung dan puncak gunung hampir 1 mil. Cheng Yefei adalah orang pertama yang bergerak. Dia lincah seperti kelinci saat mendaki gunung.
Frost Thunder Sphere muncul, naiki gunung, cepat, seorang penggarap berteriak, penggarap lainnya segera mengikuti, dengan cepat bergegas mendaki gunung. Luli dan kelompok murid laki-laki dari Sekte Angin Suan juga bergegas mendaki gunung, meninggalkan murid perempuan. Zhou Xuanhe berlari mendekat. Bola guntur beku. Kedengarannya seperti sesuatu yang kuat. Seorang murid perempuan mungil dan menggemaskan menghalangi jalannya. Dia berjongkok di depannya dan memeluknya. Adik, jangan takut, kakak akan melindungimu. Apakah kamu kedinginan? Dia menghiburnya. Zhou Tiansu hampir tercekik saat wajahnya terkubur dalam tumpukan kelembutan. Dia dengan cepat melepaskan cengkramannya. Murid perempuan lainnya juga mendekatinya dan mengepung anak laki-laki itu. Zhou Tiansu segera melompat menjauh, Frostwave Sword miliknya muncul di bawah kakinya entah dari mana. Dia menerbangkan pedangnya menuju puncak gunung. Semua murid perempuan tercengang, tak satu pun dari mereka bisa mengatakan apapun. Kamu ingin memanfaatkanku. Zhou Tiansu mengusap wajahnya dan masih bisa merasakan sedikit kehangatan. Dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju puncak gunung. Frostwave Sword terbang di atas kultivator demi kultivator dan mereka yang melihat ke atas hampir ketakutan setengah mati. Anak itu, dia bisa terbang. Bagaimana mungkin? Teseses dia anak iblis. Dari mana dia mendapatkan pedang itu? Dia bisa menerbangkan pedangnya dalam cuaca dingin seperti ini dan masih bisa menstabilkan tubuhnya. Para petani berteriak kaget, badai salju di Frost Thunder Mountain terlalu deras, dan mereka semua akan jatuh dalam sekejap jika terbang dengan artefak ajaib mereka. Bagaimanapun juga, budidaya mereka tidak dianggap tinggi. Orang yang berada di garis depan adalah Cheng Yefei, diikuti oleh Luli. Mereka berdua mendengar teriakan kaget, dan secara naluriah, mereka berbalik dan melihat. Apa yang mereka lihat adalah seorang anak berusia 6 tahun berdiri di atas pedang perak. Dia menembak di udara dengan kecepatan ekstrim. Saat ini, Zhou Tiansu telah sepenuhnya memahami 4 pedang legendaris. Atribut dari Frostwave Sword adalah Frost Ki. Semakin besar badai salju, semakin kuat Frostwave Sword. Setan. Mata Cheng Yefei bergerak-gerak, dan kata ini muncul di benaknya. Apa yang saya lakukan ketika saya berumur 6 tahun? Sebuah pemandangan muncul di benak Cheng Yefei. Saat itu, dia sedang menerbangkan layang-layang, dan dia bahagia. Luli juga mulai mengingat bagaimana rasanya ketika dia berumur 6 tahun. Dia mengintip seorang biarawati yang sedang mandi. Meski keduanya dikejutkan oleh Zhou Tiansu, mereka tidak melambat sama sekali. Mereka sudah sangat dekat dengan puncak gunung. Jarak antara mereka berdua kurang dari panjang 3 orang, dan Cheng Yefei masih paling dekat dengan puncak gunung. Dalam sekejap mata, satu-satunya orang di depannya hanyalah Cheng Yefei dan Luli. Semua kultivator yang diambil alih oleh Zhou Tiansu terkejut. Bagaimana mungkin? Mereka sangat terkejut hingga tidak satu pun dari mereka dapat berbicara sepatah kata pun. Mereka mengertakkan gigi dan menyerang ke depan, mempertaruhkan nyawa mereka. Puncak gunung sudah terlihat, busur petir yang tak terhitung jumlahnya berputar dan berputar dengan liar, yang sangat menakutkan. Tiba-tiba jantungnya bergetar, apakah dia akan dipukul dan dibakar sampai hangus? Namun, Cheng Yefei dan Luli tidak berniat untuk memperlambat. Mengapa mereka tidak takut? Sambaran petir itu tidak berbahaya. Bahkan orang biasa tidak akan mati setelah kontak. Suara roh pedang bergema di benaknya, dan dia menghela nafas lega. Dia segera mempercepat. Frostwave Sword menyerap ki beku di tengah badai salju dan kecepatannya meningkat pesat, menyalip Luli dalam sekejap. Murid Luli berkontraksi, dan dia tampak kaku. Yang berikutnya adalah Cheng Yefei. Kecepatannya mirip dengan Luli, dan dia hanya unggul saat dia bergerak lebih dulu. Tentu saja, dia bukan tandingan Zhou Tiansu. Iblis ini. Cheng Yefei mengertakkan gigi, pembuluh darah muncul di matanya. Ketika Frostwave Sword terbang di atas puncak gunung, dia melompat darinya, terjatuh sebelum mendarat dengan anggun. Dia berbalik, dan hal pertama yang dilihatnya adalah Frost Thunder Sphere. Puncak gunungnya datar, dengan tumpukan bebatuan di tepinya, dan seukuran lapangan basket. Frost Thunder Sphere berada tepat di tengah. Bentuknya seperti 3 buah safir, masing-masing seukuran kepalan tangan orang dewasa. Mereka melayang di udara, dan berkilauan dengan warna biru cemerlang. Ada sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin di permukaan cahaya biru. Tanpa ragu-ragu, Zhou Tiansu berlari ke Frost Thunder Sphere dengan 8 Step Sword Lunge. Dia mengambil permata itu dengan tangan kanannya dan menyimpan 3 keping Frost Thunder Crystal di penyimpanan tertinggi miliknya. Cheng Yefei dan Luli mencapai puncak gunung pada waktu yang hampir bersamaan. Luli berlari ke satu sisi, sementara Cheng Yefei memanfaatkan kesempatan itu untuk memposisikan dirinya di sisi berlawanan, menciptakan formasi menjepit. Kristal Frost Thunder menghilang, begitu pula cahaya biru dan sambaran petir. Yang tersisa hanyalah angin dan salju yang menari bebas. Serahkan Frost Thunder Crystals, atau kamu akan terkubur di dunia salju dan es ini. Cheng Yefei bergumam dengan mata tampak marah. Zhou Tiansu sebelumnya berpura-pura menjadi anak bodoh, yang membuatnya sangat membencinya. Luli memegang pedang panjang di tangannya. Dia menyipitkan matanya dan mengancam, siapa kamu? Betapa kejamnya Anda merasuki tubuh anak berusia 6 tahun. Hari ini, saya akan mengabdi pada keadilan atas nama surga. Dia mengangkat tangannya, dan Frostwave Sword turun dari langit, tepat ke tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, saya tidak kerasukan.
Aku terlalu berbakat, bagaimana kalian orang biasa bisa memahaminya? Wajah Luli berkedut, dia adalah keajaiban dari Sekte Angin Suan, dan sekarang dia disebut sebagai orang biasa. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Cheng Yefei menghunus pedangnya, cahaya dari pedang menyinari wajahnya dan membuatnya tampak semakin muram dan galak. Dia menantang, karena Anda tidak bersedia menyerahkannya, kami akan memutuskan ini dengan pedang. Inilah yang saya sukai. Zhou Tianzu diam-diam bersemangat. Dia telah mencapai tingkat ke-10 dari Qinur Turing dan setengah langkah menuju Foundation Building. Terlebih lagi, dia telah menguasai dua keinginan pedang. Akan menyenangkan untuk menguji kemampuannya dengan dua penggarap Foundation Building. Dia bergerak pertama dengan 8 Step Sword Lunge, setiap langkah melewati 10 yard, dan menyentakkan pedangnya ke atas. Embun bekuki seperti pisau, memotong wajah Cheng Yefei. Cheng Yefei secara naluriah mengangkat pedangnya untuk memblokir. Dia merasa seperti seekor bangau putih sedang menyerangnya. Dengan waktu reaksinya, dia memblokir serangan tersebut. Zhou Tianzu bergoyang dan menyerang punggung Cheng Yefei, menebas Cheng Yefei secara horizontal. Saking pendeknya ia hanya mencapai pinggang Cheng Yefei, sehingga agak menyulitkan Cheng Yefei karena harus menerima pukulan dengan tubuh membungkuk. Luli menyerang dengan pedangnya dan memasuki pertempuran. Dentang, dentang, dentang. Serangan dihindari dengan terampil, jika tidak langsung diblokir. Suara tajam pedang yang saling beradu tidak dapat ditutupi bahkan oleh angin dan salju. Zhou Tianzu sangat lincah karena tubuhnya yang kecil. Dia menenun di antara keduanya dengan anggun dan anggun, seperti burung bangau putih. Cheng Yefei dan Luli, sebaliknya, diam-diam merasa kesal. Gagang pedang mereka sangat dingin. Mereka hanya bisa menahan aura es yang menusuk tulang dengan energi spiritual mereka, dan meskipun mereka berhasil mengayunkan pedang mereka, kecepatannya jauh lebih lambat. Ini adalah kekuatan dari Frost Wave Sword. Zhou Tianzu, sebaliknya, sedang bersenang-senang. Perasaan mengerahkan seluruh upayanya untuk sesuatu membuat hatinya puas. Dengan teknik pedang bangau putih dan pedang gelombang embun beku, dia mampu melawan dua penggarap yayasan bangunan. Tunggu, mungkinkah ini? Tiba-tiba Cheng Yefei memikirkan sesuatu. Hatinya penuh gejolak. Bukan hanya dia, tapi Luli juga menyadari. Saat keduanya menyerangnya dalam formasi menjepit, mata mereka bertemu sesaat. Meski hanya sekejap, mereka saling memahami. Bagaimana? Mustahil. Saya takut. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 6 tahun bisa menguasai kemauan pedang? Keduanya melompat mundur hampir bersamaan dan menjauhkan diri darinya. Zhou Tianzu mengayun ke udara kosong dan langsung merasa tidak bahagia. Dia berhenti, cemberut. Teknik pedang apa itu? Tanya Cheng Yefei sambil cemberut. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin mencapai keinginan pedang. Zhou Tianzu menunjuk ke arahnya dengan pedangnya dan terkikik, teknik pedang bangau putih. Keduanya sama sekali tidak baik hati. Serangan mereka yang ditujukan padanya akan menjadi pukulan yang fatal. Pedang apa itu? Pedang gelombang beku. Kamu sebenarnya apa? Bukan urusanmu. Cheng Yefei menghela nafas dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Luli tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia menatap Zhou Tianzu dan berkata, saya Luli dari Sekte Angin Suan. Tolong beri aku sedikit wajah dan berikan aku satu Frost Thunder Crystal, dan aku akan berhutang budi padamu mulai sekarang. Zhou Tianzu meliriknya dan menjawab dengan acuh tak acuh, kamu pikir kamu ini siapa? Anda harus tidak takut karena Anda memiliki dukungan yang kuat. Kamu berasal dari sekte mana? Sekte leluhurmu. Anda. Diam. Luli hampir muntah darah. Bagaimana mungkin anak ini tidak memiliki kecerdasan sosial sama sekali? Apakah dia tidak takut akan menyinggung Sekte Angin Suan? Zhou Tianzu melompat sambil melemparkan Frost Wave Sword ke depannya. Frost Wave Sword berputar di udara dan mendarat di bawah kakinya, membawanya bersamanya saat terbang menuju cakrawala. Seluruh prosesnya cepat dan elegan. Luli menebas ke arahnya, tapi pedangnya tidak bisa mengejar Frost Wave Sword. Cheng Yefei mengejarnya hingga mencapai tepi tebing. Dia menatap punggungnya dan dengan marah meraung, siapa kamu? Aku ayahmu. Zhou Tianzu mengejek dari cakrawala, perlahan-lahan semakin menjauh. Wajah Cheng Yefei berubah-ubah melalui berbagai ekspresi. Dia menghantam tanah dengan telapak tangannya dan menghancurkan banyak batu dari kejauhan. Para penggarap di sisi gunung saling memandang dengan cemas. Mereka tahu betapa kuatnya Cheng Yefei dan Luli. Salah satunya adalah Ice Frost Sword Master, sementara yang lainnya adalah murid tertua dari Sekte Win Suan. Dan mereka tidak bisa menangani seorang anak kecil. Tidak. Orang itu bukan anak berumur 6 tahun. Dia adalah iblis. Angin dingin menderu-deru. Zhou Tianzu duduk di Frost Wave Sword dan bermain-main dengan Frost Thunder Crystal di tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan ganas yang tersembunyi di dalam Frost Thunder Crystals. Jika dia bisa menyerapnya, dia pasti bisa mencapai Foundation Building dan menguasai mantra tubuh emas tingkat kedua, sasis logam. Sekarang kekuatannya telah melebihi 10.000 pound, dia seharusnya tak tertandingi dalam tahap Qinur Turing. Seseorang harus tahu bahwa dengan Qinur Turing tingkat kelima atau keenam, seseorang tidak akan ada bandingannya di dunia seni bela diri biasa. Petualangan ini tidak sia-sia, Zhou Tianzu berpikir dengan gembira. Begitu dia menerobos ke Foundation Building, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia baru berusia 6 tahun. Dia masih memiliki umur panjang di depannya. Dalam sunyi, kita menemukan makna, dan di setiap kata, ada jiwa yang bicara.
Tetap bersama kami, di Suara Sunyi.